Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video kelanjutan dari pembahasan soal komposisi fungsi. Di bagian pertama ini adalah bagian keduanya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini atau di bagian 2 ini, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, anak-anak, kita mulai saja di bagian kedua ini. Bagian kedua ini akan membahas 5 soal juga insya Allah. Yang pertama, soal yang pertama, siapkan catatan kamu, siapa tahu perlu dicatat ya, semoga bermanfaat video ini. Soal ke-6. Soal ke-6 bunyinya adalah Px sama dengan 2x dan Qx sama dengan 4 per x ditambah 1 dengan syarat x tidak boleh sama dengan negatif 1. Perhatikan, kalau misalnya dia penyebutnya berupa variabel pasti selalu ada syarat. Pertanyaannya, rumus fungsi P kurang Qx sama dengan titik-titik. Gimana caranya? Ini sangat gampang sekali ya. Di video kemarin di bagian 1 juga ada soal seperti ini. Mirip. Oke, P kurang Qx berarti P-nya dikurang Q. Berarti P kurang Q X itu sama dengan 2x kurang 4 per x ditambah 1. Seperti ini. Baik. Di sini pecahan, di sini bukan pecahan atau bilangan. Gimana harus samakan menjadi sama-sama pecahan? Oke, kita samakan sama dengan 1 ya, kayak kemarin. Berarti ini kita samakan penyebutnya 1 dengan x ditambah 1. Berarti dikalikan saja 1 dikali x tambah 1 sama dengan x ditambah 1. Oke. X tambah 1 dibagi 1 hasilnya adalah x tambah 1. X tambah 1 dikali 2x. Berarti x tambah 1 dikali 2x dikurang ini dibagi ini sama dengan 1 kan? 1 kali 4 tetap aja 4. Oke, begini. Selanjutnya, itu di sini x ditambah 1. Jabarkan. X dikali 2x sama dengan berapa? Sama dengan 2x kuadrat. Kemudian 1 dikali 2x berapa? Positif 2x, kemudian dikurang 4 per x ditambah 1. Bisa disederhanakan atau tidak? Dia minta disederhanakan atau tidak? Oh enggak apa-apa, tidak disederhanakan pun bisa. Berarti ini udah selesai. Kalau mau bentuk sederhana tapi sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena tidak bisa juga dicoret. Ini kalau Bapak sederhanakan lagi bentuknya akan seperti ini. Ini semua sama-sama punya 2 kan, lipatan 2. Berarti kalau Bapak tuliskan 2 buka kurung di sini x kuadrat ditambah ini jadi apa? Jadinya x aja dikurang 2. Nah, coba 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali x, 2x, 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 4 ya, per x ditambah 1. Oke, seperti yang Bapak bilang, kalau penyebutnya berupa variabel, maka di sini selalu ada syarat. Syaratnya apa? Kira-kira x ditambah 1 yang menghasilkan 0, itu x-nya sama dengan berapa? Ya, sama ya, masih bentuknya seperti ini. Ya udah, kita kopas aja. Karena masih sama, x tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke, berarti jawaban dari pertanyaan ini bisa juga itu. Tergantung nanti kalau misalnya ini berupa soal pilihan ganda, berarti tinggal kamu lihat kira-kira dia mintanya disederhanakan seperti ini atau cukup sampai sini saja. Ya, ini juga udah dapat syaratnya. Ya, syaratnya sama. Berarti jawabannya adalah 2x kuadrat ditambah 2x kurang 4 per x tambah 1 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke, sip. Lanjut soal ke-7. Baik, soal ke-7 ini diketahui f-nya ini dijabarkan ya. 1 1 2 3 3 5 5 7 dan fungsi g itu 1 3 3 5 5 7. Pertanyaannya adalah komposisi f bundaran G sama dengan titik-titik. Gimana cara ngerjainnya? Ini gampang banget. Kalau kamu tahu konsepnya, ingat perhatikan baik-baik seperti yang Bapak pernah jelaskan dalam fungsi komposisi f bundaran G. Ini kalau kita jabarkan, ini sama saja dengan fungsi Gx-nya dikerjakan terlebih dahulu baru fungsi f. Jadi kalau Bapak tuliskan ini dalam bentuk diagram, ya, dalam ini Bapak tuliskan, berarti di sini kalau kan di sini f bundaran G, berarti yang kita tuliskan di pertama itu adalah Gx-nya. Ya, berarti di sini yang akan kita tuliskan terlebih dahulu adalah proses Gx-nya, kemudian baru proses Fx. Oke, jadi kalau Bapak punya, kita ginikan ya. Berarti begini prosesnya. Ya.
Dari sini ke sini adalah proses Gx, dari sini ke sono adalah proses Fx. Oke, berarti karena di sini Gx duluan yang ditulis, maka perhatikan di sini yang kita fokuskan terlebih dahulu adalah daerah asal untuk Gx. G. Di sini daerah asalnya apa aja? 1, 3, 5. Berarti yang di kolom pertama ini, di lingkaran pertama ini, yang kita tulis adalah daerahnya tuhnya G apa aja? Ada 1, 3, dan 5. Oke, 1, 3, 5. 1, 3, 5 ya. 1, 3, 5. 1 ketemu siapa? Ketemu 3. Nah, di sini berarti dari 1 ketemu ke 3. Nah, begini. Kemudian 3 ketemu 5. 3, 4. Kita anggap saja di sini ada 5 ya. Jadi 3 ketemu 5 dan 5 ketemu 7. 5 ketemu 7. Oke, ini fungsi G-nya. G-nya dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Selanjutnya dilanjutkan dengan nilai dari fungsi Fx. Perhatikan berarti F-nya. F-nya daerah asalnya apa aja? Ada 1, 2, 3, 5. Di sini sudah ada 1 belum? Belum ada, adanya 3, 5, 7. Berarti kita tuliskan di sini yang baru 1. 1 ya. Habis 1 berapa? 2. Ada nggak 2? Nggak ada. Kita tuliskan 2. 3 ada? Ada, berarti nggak usah ditulis lagi. 5 ada? Ada, berarti nggak usah ditulis lagi. Jadi yang tengah ini adalah gabungan dari daerah hasil dari Gx dan daerah asal dari Fx. Oke, Bapak turunkan sedikit banyak. Berarti kita cari di sini. 1 tadi ketemu siapa? 1 ketemu 1. Berarti Bapak tuliskan di sini 1. Berarti 1 ketemu dengan 1. 2 berpasangan dengan 3 ya. 2, berarti Bapak tuliskan di sini 3. 2 berpasangan dengan 3. Dan 3 berpasangan dengan 5. Oh, jadi 3 berpasangan lagi dengan 5. Oke, begini. Kemudian 5 berpasangan dengan 7. 5 berpasangan dengan 7. Bisa sampai 7. Oke. Jadi di sini sudah dapat pemetaannya dari fungsi Gx dilanjutkan dengan fungsi Fx. Nah, ini kalau di dalam bahasa komposisinya dituliskan adalah F komposisi Gx begini. Ya. Oh, ini kita anggap saja Gx-nya. F komposisi Gx sama dengan inilah. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah cari yang namanya komposisi, berarti cari yang dia dari daerah asal sini sampai finish ke sini. Coba yang mana aja? Sekarang kita tulis 1 bergerak ke 3 ada kelanjutannya, ada ya. 3 lanjutkan ke 5. Berarti penulisannya dari 1 hasilnya berapa? 5. Oke. Yang kedua 3 kelanjut ke 5 ada lanjutannya? Ada, nyampe 7. Berarti di sini 3 sama dengan 3,7. Ada lagi nggak? 5 nyampe 7 ada keterusannya? Tidak ada. Oh, berarti jawabannya hanya ada 2, yaitu 1. Sorry ya. Yaitu jawabannya ada 2, yaitu 1,5 dan 3,7. Jadi jawabannya hanya ada 2. Oke. Lanjut, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Coba Bapak ulang lagi tadi karena ketutup ya tadi tulisannya. 1 ke 3 dilanjutkan ke 5. Berarti jawabannya ini adalah hasil dari komposisi karena dia sampai finish, sampai akhir. 1, 5. Nanti kita tuliskan 1, 5. 3 ke 5, 5 ke 7. Berarti lanjut ya. Berarti dia adalah juga hasil. Sedangkan yang 5 sampai 7 tapi tidak teruskan ke sini. Berarti dia bukanlah hasil dari komposisi fungsinya. Berarti hasilnya hanya ada 2, 1,5 dan 3,7. Baik, soal selanjutnya. Baik, soal ke-8. Wah, ini agak panjang ya. Gak apa-apa, tapi kita semangat. Fungsi ke-8. Diketahui fungsi f dengan df. Df itu berarti df itu artinya domain f ya. Dan rf itu adalah range f atau daerah hasilnya. Domain f-nya 1, 2, 3. Range-nya adalah 3, 4, 5. Fungsi g-nya adalah domainnya 4, 5, 6. Range-nya 6, 7, 8. Dan fungsi h domainnya adalah 7, 8, 9 dan range-nya 8, 9, 10. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang benar. Ini berarti berupa soal pilihan ganda. Pernyataan berikut yang benar. Berarti dari A, B, C, D, E ini
mana yang benar gitu kan. Berarti kalau nanti kita di tengah jalan dapat jawabannya, berarti kita tidak usah lanjutkan sampai bawah. Kalau misalnya dapat, kalau jawabannya ternyata di E, berarti kita harus mengerjakan 5 soal. Oke, perhatikan. Ayo kita main, ini gampang kok. Cuma panjang aja mungkin ya. Baik, kita coba. Yang pertama, fungsi komposisi F bundaran G ada. Oh, berarti yang ditanyakan adalah F bundaran G. Ingat yang tadi Bapak bahas di soal sebelumnya? Kalau F bundaran G, berarti penulisannya, kalau penjabarannya, berarti itu adalah apa duluan? F dulu, kemudian baru, G dulu, baru F. Berarti kalau Bapak bikinkan seperti ini lagi, ini ya. Oke, berarti kita fokus dulu ke yang G-nya. G-nya, apa aja domainnya? 456. 456. Hasilnya adalah 6, 7, 8. 4 ke begini ya kira-kira. Nah, begini. Kemudian yang F-nya apa aja? F-nya di sini adalah domainnya adalah 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ternyata kalau kita tidak perlu menjabarkan seperti ini pun kita bisa tahu dia ada atau tidak. Caranya gimana? Caranya yang perlu kita perhatikan adalah ketika F bundaran G, begitu ya. Ketika pertanyaannya F bundaran G, maka di sini harus ada irisan antara irisan ya. Bentar Bapak tuliskan irisannya. Irisannya itu kan penjabaran F bundaran G itu kalau Bapak jabarkan di sini G duluan, kemudian F kan dibalikan. Di sini adalah domain dari G. Kemudian di sini adalah range dari G gabungan dengan domainnya F. Kemudian di sini adalah range-nya F, begitu ya. Nah, di sini oke, begini. Dari sini kalau di sini syaratnya di tengah-tengahnya ini adalah gabungan dari range-nya G dan gabungan dari domain F. Tetapi yang namanya komposisi dari pernyataan Bapak hapus dulu ini, dari gabungan antara range G dan DF itu harus ada irisan dari range G diiris dengan DF. Artinya dia merupakan anggotanya range G, dia juga merupakan domainnya F. Kenapa? Biar nanti dia berhubungan. Coba perhatikan yang di sini. Kejadian ini Bapak jabarkan, nanti di pembahasan B, C, D, E kita cukup mengetahui ininya saja. Perhatikan di sini kalau kita jabarkan kan 4 tadi 4 5 6, 4 5 6, kemudian 6 7 8. Sedangkan yang F-nya adalah 1 2 3, 3 4 5. 3 4 5. 1 ke 3 anggap saja, 2 ke 4, kemudian 3 ke 5. Dari sini ada nggak yang nyambung? 4, 6 putus, 5, 7 putus, 6, 8 putus. Karena putus berarti dia tidak ada komposisi fungsi dari F bundaran G. Karena dia tidak berlanjut. Kenapa tidak? Kok bisa tidak berlanjut? Kan di sini gabungan ya. Gabungan antara range G dan DF. Di gabungan ini ternyata dari 1, 2, 3, 6, 7, 8 itu tidak ada irisan antara range G dan domain F. Sehingga apa? Sehingga ya tidak bisa maju, tidak bisa lanjut karena tidak ada terusannya, tidak ada terhubung. Makanya yang A itu tidak punya komposisi fungsinya. Jadi syaratnya adalah dia harus punya irisan antara domainnya yang di depan, range-nya yang depan, range-nya yang belakang ini. Kalau di sini kan G, berarti harus ada irisan dari range G dengan domain F, ya. Di sini tidak ada, berarti yang A itu bukanlah jawaban. Ya, ingat ya, berarti kita fokusnya ke irisan. Oke, kita yang B sekarang. Fokus. Baik, yang B ya, fungsi komposisi F bundaran H. Berarti ingat, berarti di sini harus ada, kan kita omongin H dulu baru G. Berarti harus ada range H itu harus beririsan dengan domainnya F. Coba range H apa aja? Range-nya H itu ada
8, 9, 10. Ini range H. Sedangkan domain F-nya mana? Domain F-nya adalah 1, 2, 3. Ada yang sama nggak? Tidak ada yang sama. Berarti yang B juga bukanlah suatu jawaban. Lanjut yang C. Yang C, perhatikan fungsi komposisi G bundaran H ada. Berarti kita harus fokus dulu ke H baru ke G. Berarti range H, ya range H lagi harus beririsan, punya irisan dengan domain dari G. Coba range H-nya apa tadi? Range H-nya adalah 8, 9, 10. Berarti 8, 9, 10. DG-nya berapa? Domain G-nya adalah 4, 5, 6. Ada yang sama nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada juga. Berarti yang C juga bukan jawaban karena tidak ada ya. Di sini kan ada. Berarti pernyataannya sama. Yang D, F ketemu H. Berarti kita harus cari range F diiriskan dengan domain H. RF-nya berapa? RF-nya 3, 4, 5. 3, 4, 5. DH-nya berapa? Domain H-nya adalah 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ada yang sama? Tidak ada juga. Wah, berarti yang D juga bukan jawaban. Berarti kemungkinan jawaban E. Kita coba aja. Yang E, G, komposisi H bundaran G. Berarti yang kita temukan adalah range G harus beririsan dengan domain H. Range G-nya berapa? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Dan DH-nya, domain H-nya adalah 7, 8, 9. Oke, di sini ada yang beririsan nggak? Oh, ada ternyata nih, 7 dan 8. Otomatis jawabannya adalah E. Fungsi komposisi H bundaran G ada. Apa aja nih? Buktinya apa ini? Dia menyambung dengan 7 ada, 8 yang ada. Jadi begitu aja ya untuk menentukan kalau soalnya bentuknya seperti ini. Oke, soal selanjutnya, soal ke-9. Baik, soal ke-9 di video bagian kedua ini. Perhatikan diagram panah berikut. Ada dua diagram, diagram fungsi F dan fungsi G. Di fungsi F itu domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kodomainnya 5, 6, 7, 8. Yang G-nya adalah domainnya 5, 6, 7, 10. Dan kodomainnya 11, 12, 13. Pertanyaannya adalah daerah asal fungsi komposisi G bundaran F. Yang ditanyakan adalah daerah asal. Oke, ingat yang tadi Bapak bilang kalau G bundaran F berarti operasi yang pertama harus dilakukan adalah fungsi yang di belakang F. Berarti yang kita kerjakan kalau Bapak jabarkan di bawah ya, kita transferkan ini ke bawah. Bapak turunkan dulu sedikit kameranya. Ini berarti fungsi yang pertama adalah fungsi F. Fungsi F berarti di sini ada fungsi F. Yang pertama adalah fungsi F. Fungsi F apa aja? 1, 2, 3, 4. Kemudian ini menghasilkan begini ya, kelihatan ya. Di sini apa aja? Ada 5. Tadi Bapak tulisan jalan saja. 5, 6, 7, 8. Ingat, di sini adalah domain F. Di sini gabungan antara range F dengan, atau bukan range ya, karena di sini ada 6. 6 itu bukan range, tetapi Bapak tulis di sini adalah kodomain F digabung dengan domain G. Oke, 1 ketemu dengan 5, 2 ketemu dengan 5, 6 nggak ketemu siapa-siapa, 3 ketemu 7, 4 pasangannya adalah 8. Ya, kenapa Bapak tulis di sini kodomain bukan range? Karena di sini ada 6. 6 itu bukan domain, bukan range dari fungsi ini, karena 6 hanya sebuah kodomain saja. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan fungsi. Di sini fungsinya adalah fungsi G, gitu kan? Fungsi G dengan di sini adalah range dari range-nya, bukan range ya, karena di sini juga ada 12. 12 bukan range dari fungsi G. Maka di sini Bapak tulis saja kodomain G. Kodomain G-nya itu adalah 11, 12, 13. Oke, di domain G-nya ada 5, 6, 7, 10. 5, 6, 7. Oh, enggak ada, yang ada adalah 10.
Oke, 5 ketemu dengan 13, berarti 5 berpasangan dengan 13, 6 berpasangan dengan 11, 6 berpasangan dengan 11, dan 7 berpasangan dengan 11. Oke, 10 berpasangan dengan 13. Pertanyaannya tadi adalah daerah asal fungsi komposisi G bundaran F. Berarti daerah asal itu adalah daerah yang hasilnya dari sini ke belakang ketemu. Oke, coba perhatikan di sini. Coba kita cari yang nyambung dari mana saja. Coba kita perhatikan dari depan ya. 1 menuju 5 ketemu 13. Berarti ini merupakan hasil. Ini juga hasil ya, bulatin biru. Kemudian 2 ke 5, 5 ke 13. Berarti 2 juga masuk ya. 3 ke 7, 7 ke 11. Berarti 3 adalah daerahnya, ini Bapak bulatin juga. Selanjutnya 4 ke 8 nggak ada. Ada tulisannya nggak ada. Oh, berarti daerah asalnya, berarti daerah asal, bisa kelihatan nggak? Bapak turunin lagi, sorry. Berarti daerah asal G bundaran F itu apa saja? Daerah asalnya berarti adalah 1, 2, 3. Terus kalau ditanyakan range dari G bundaran F sama dengan apa? Cuma ada 2, yaitu 11 dan 13. Oke ya, karena di sini pertanyaannya adalah daerah asal fungsi komposisi G bundaran F, maka jawabannya adalah domain G bundaran F adalah 1, 2, 3. Oke, fix ya? Fix. Kita lanjut ke soal nomor terakhir di video kali ini. Baik, di soal terakhir pada video kali ini adalah soal ke-10 dari gabungan video pertama dan video kedua. Ada diketahui fungsi F-nya itu dapatnya 24, 37, 5, 13, 7, 19. Kemudian G-nya adalah 5, 20, 7, 28, 13, 52. Dan fungsi H-nya dapat 20 negatif 15, 28 negatif 23, 52 negatif 47. Pertanyaannya, H bundaran G bundaran F untuk nilai 5 sama dengan berapa? Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita coret-coret, bisa dengan melihat ini saja kita sudah bisa dapat caranya. Oke, yang pertama Bapak akan coba tanpa menulis diagram yang seperti biasa kita buat. Nih, perhatikan di sini H bundaran G bundaran F. Berarti operasi yang pertama dilakukan adalah fungsi F. Dari fungsi F berlanjut ke fungsi G, berlanjut ke fungsi H, gitu ya. Oke, di sini pertanyaannya adalah X-nya atau nilainya bernilai 5. Daerah asalnya itu yang ditanya untuk hasil dari 5. Oke, berarti kita fokus ke F. Domain dari F. Domain itu berarti yang di depan ya. Ini adalah domain, ini adalah DF, dan yang kedua itu adalah RF. Begitu juga yang lainnya. Ini juga sama. Ini domain G, ini range G. Ini domain H, ini range H. Oke, di sini berarti yang kita omongin pertama, karena di sini penulisan terakhir adalah F, berarti yang kita fokuskan adalah di domain F-nya sama dengan 5. Dari sini, dari F ini yang domain F-nya 5 yang mana? Ini 2, 3, 5, 7. Oh, ternyata yang 5. Ini ya, 5, 13. Berarti dari domain 5 itu hasilnya adalah 13. Kita kunci 13. Kita simpan dulu dalam otak kita 13. Dari F lanjut ke G. Berarti tadi kan yang kita dapat tadi adalah 13. Berarti kita lihat ke G, ada nggak G yang domainnya adalah 13? Nah, jadi Bapak gini ya, Bapak spidolin biru. Dari 5 dapatnya adalah 13. Cari 13 di sini. Oh, ternyata 13. 13 hasilnya adalah 52 ya, menghasilkan 52. Oke, dari G lanjut yang terakhir adalah H, berarti cari domain H yang 52. Oh, dapat 52, berarti jawaban akhirnya adalah negatif 47. Maka di sini jawabannya adalah negatif 47. Maka jawabannya udah dapat negatif 47. Bisa? Nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa dengan cara seperti ini, Bapak akan coba jabarkan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan dijabarkan ngerti. F bundaran G bundaran F. Berarti yang kita tuliskan pertama fungsinya, Bapak turunkan, nanti kita buktikan benar atau enggak ya.
Berarti di sini Bapak tuliskan dulu F ya. Kemudian dari F dilanjut dengan G, dilanjut dengan H. Nah, begitu. Panjang ya, nggak apa-apa. Oke, kita coba lihatkan. Di F itu apa aja? 2, 3, 5, 7. Berarti kita tuliskan 2, 3, 5, 7. Ketemunya apa? 4, 7, 13, 4, 7, 13, dan 19. 2 ketemu 4, 3 ketemu 7, 5 ketemu 13, dan 7 ketemu 19. Lanjut yang G, berarti di sini domain G-nya kita tulis di sini juga. Domain G-nya adalah 5, 7, 13. Ada 5 nggak di sini? Nggak ada, berarti kita tuliskan nggak apa-apa lah di sini. 5, 7-nya ada, kemudian 13 ada juga. Oke, pasangannya adalah 20, 28, 52. 20, 28, 52. 5 ketemu dengan 20, 4 ketemu dengan siapa? 4 ketemu dengan 4 nggak ada ya, di sini adanya 5, 7. 7 ketemu dengan 28, berarti 7 ketemu dengan 28 dan 13 ketemu dengan 52. Oke, begini. Selanjutnya di sini juga domain H-nya kita tuliskan di sini ada 20 sudah tertulis ya. 28 juga tertulis, 52 juga tertulis, aman. Jadi kita selanjutnya adalah di sini. Di sini adalah negatif 15, negatif 23 dan negatif 47. 20 ketemu negatif 15, 28 ketemu dengan 23 ya. Dan 52 ketemu dengan negatif 47. Nah, coba perhatikan. Yang ditanyakan tadi adalah H bundaran G bundaran F untuk nilai 5. Nilai 5 yang mana? Ini 5. Nilai 5 bergerak bergerak ke sini, menghasilkan 13, bergerak ke 52, dan akhirnya finish di negatif 47. Sama kan? Nah, terserah kamu nanti kira-kira gampangnya menggunakan langsung cara seperti ini atau dijabarkan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja. Alhamdulillah di video kali ini kita sudah membahas 5 soal. Kita akan ketemu lagi di video bagian ketiga dan keempat. Insya Allah kita untuk komposisi fungsi ini ada 4 video ya. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga yang dibahas dalam komposisi fungsi ini, bukan hanya komposisi fungsinya nanti ada 4 video. Nanti kemudian di inverse fungsi dan trigonometri dan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kesalahan Bapak mohon maaf, mohon nanti disampaikan ke Bapak, nanti Bapak perbaiki kalau memang benar. Kalau masih ada yang merasa bingung bisa tanyakan Bapak di WhatsApp grup belajar matematika bersama Bapak. Ya, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar walau kalian di rumah, bersabar ya, mudah-mudahan wabah ini akan segera cepat berlalu. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga.